kita mau siapkan hati menyambut kebenaran firman Tuhan. Kita percaya di sana ada berkat-berkat Tuhan bagi kita. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena kebaikan-Mu bagi kami. Tak habis-habisnya Engkau menjaga dan memelihara kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Katakan, Tuhan selalu menolong, selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menyertakanku dan peliharamu seumur hidupku. Haleluya. Percaya bahwa Dia memelihara kita, Dia memberkati kita. Haleluya. Kita lihat firman Tuhan dalam Mazmur 23 ayat yang ke-6. Mazmur 23 ayat yang ke-6. Mazmur 23 ayat yang ke-6. Saudara sudah dapat? Saudara baca ayat yang terjemahan baru. Saya baca terjemahan lama. 1, 2, 3. Iya. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan mendiam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kalau dalam terjemahan lama, maka sesungguhnya kebajikan dan kemurahan akan mengikuti aku pada segala hari umur hidupku. Maka aku akan masuk selalu dalam bait Tuhan sampai selama-lamanya. Haleluya. Nah, firman Tuhan menyampaikan sesuatu yang spesial pada hari ini, membuat kita serasanya sangat Tuhan itu baik, ya. Karena dalam firman Tuhan Dia berkata kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku, ya. Ini hal yang luar biasa yang dimiliki oleh setiap anak Tuhan, setia ataupun tidak setia. Ya. Ini hal yang luar biasa kepada anak Tuhan, setia ataupun tidak setia. Ya. Kalau saudara tidak setia, Tuhan setia. Ya, saudara setia, Tuhan lagi lebih setia. Karena firman Tuhan adalah satu gambaran tentang bagaimana Dia lebih dekat dengan kehidupan orang yang berharap dan percaya kepada Tuhan. Kalau di dalam firman Tuhan ini Dia berkata kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Kita tidak lupa sebuah lagu yang berkata kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan bisa berlaku dalam setiap kehidupan kita, kapan saja, di mana saja. Bahkan di dalam setiap musim hidup kita, kemurahan Tuhan itu luar biasa akan dinyatakan dalam setiap kehidupan orang percaya. Nah, saudaraku, kalau saudara lihat bahwa kemurahan Tuhan itu berlaku dalam setiap kehidupan orang yang selalu tampil berbeda dengan orang yang senantiasa hanya ikut-ikutan. Tapi mereka yang setia tampil berbeda. Tentu ada hal yang luar biasa yang kita akan lihat, yaitu kemurahan Tuhan yang tidak pernah ada terhingganya. Karena itu dalam pengakuan firman Tuhan
ya, ada satu bahasa, satu kata yang sangat indah yang saya ambil, yaitu seumur hidupku. Haleluya. Seumur hidup kita. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Amin. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Dari anak-anak kita sudah kenal lagu itu. Dari anak-anak, ya, saya kenal lagu itu, satu hal telah ku minta kepada Tuhan, dari anak-anak saya sudah tahu. Nah, maka saya katakan bahwa betapa pemeliharaan Tuhan dalam setiap kehidupan orang yang percaya itu sangat luar biasa. Dan kalau pemeliharaan Tuhan itu luar biasa, hampir saudara berkata bahwa segala kemurahan Tuhan berlaku dalam setiap kehidupan saya dan keluarga, baik usaha dan pekerjaan saya. Tetapi perhatikan ini di dalam Mazmur pasal 1 ayat 1. Perhatikan ini. Kalau tadi tentang kemurahan yang akan berjalan, ya, yang mengikuti kita, bersama dengan kita, itu janji Tuhan. Di dalam Mazmur 1 ayat 1, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Saudara mau seumur hidup Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, saya katakan, tanggalkan segala sesuatu yang mengajarkan saudara untuk berpisah dari Tuhan. Tanggalkan itu. Ada seorang sahabat yang akan menjadi seorang sahabat dikala saudara susah, dikala saudara senang. Tapi saat di saudara kala susah, saudara akan ditinggalkan. Yesus adalah sahabat yang setia. Ada satu sobatku yang setia. Coba kalau saudara sudah divonis dokter kanker stadium 4. Saudara nyanyi, ada satu, baru mulai. Ada satu, sudah nangis. Namanya lebih nangis lagi. Baru kedua, lebih nangis lagi. Ada apa dengan nama Yesus? Berarti ada sesuatu hal tentang kuasa yang disampaikan dalam hidup kita. Hanya Dia yang memelihara hidup kita. Tidak ada seorang manusia pun yang akan mengklaim, saya bisa pelihara kamu. Tidak ada. Orang tua pun akan senantiasa tidak seumur hidup akan memelihara anaknya. Satu waktu di masa umur 70 tahun, ketika Tuhan panggil dia, adakah dia akan melihat lagi anaknya? Tidak lagi. Karena itu jangan seringkali kita berkata, kalau umpama papa mati, jaga mamamu, jangan dia menikah lagi. Loh, apa urusan saudara? Tapi kalau tanya sama suami, ya, kalau mama mati, jaga papamu, tunggu dulu. Karena itu kita kembali kepada firman Tuhan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Kalau saudara punya persoalan, gak usah lari kepada manusia. Saudara minta petunjuk sama dia, pasti hari ini dia bisa kasih sesuatu yang enak-enak sama saudara. Tapi ujung-ujungnya saudara gak tahu mau kemana itu. Tapi kalau saudara datang kepada Tuhan, haleluya, saudara akan merasa bahagia. Dan dikatakan selanjutnya, tidak berdiri di jalan orang berdosa. Kalau saudara mau hidup bahagia seumur hidup bersama dengan Tuhan, usahakan jangan berjalan bersama dengan orang berdosa. Apalagi tukang mulut ember kesana kemari, menceritakan kekurangan satu dengan yang lain. Banyak kali di mana orang yang sudah jatuh kita tambah injak. Banyak kali di mana orang yang sudah pada saat di mana dia merasa perlu bantuan, saudara malah tambah injak. Justru pada saat di mana seseorang itu lemah, perhatikan. Ketika orang itu lemah, doakan dia.
Haleluya. Firman Tuhan katakan yang terutama adalah mendoakan sesama seiman kita, menopang, menguatkan mereka. Jadi bukan berarti bahwa mereka yang sudah jauh dari hadapan Tuhan dan sudah berkata, biar aja lah kau mau mati-mati sana. Justru awet hidupnya. Kita pinginnya dia mati cepat, nggak mati-mati. Karena perlu seseorang untuk datang menyelamatkan hidupnya. Haleluya. Karena kita orang percaya memiliki kasih. Saudara mau memiliki kasih? Saya percaya di tempat ini saudara memiliki kasih. Kalaupun ada sesuatu yang terjadi, gini Pak, saya ada masalah. Saya begini, saya bingung. Gak usah bingung. Firman Tuhan sudah menjelaskan. Firman Tuhan sudah menyampaikan, lari sama Tuhan. Daud ketika dia ada masalah, dia tidak lari kepada manusia. Dia lari sama Tuhan. Ketika ada masalah, ada himpitan hidup dalam hidupnya, dia tidak lari sama manusia. Dia lari sama Tuhan. Karena itu ada lagu berkata, pandang terus padanya. Baru? Jangan menoleh, jalan terus. Jangan pandang salah. Ya, kadangkala kita banyak menjadi hakim atas seseorang, menjudge seseorang, lebih mudah berkata, kamu salah. Tapi kembali kepada firman Tuhan, kadangkala ketika orang itu sudah menjadi seorang pemabuk, seorang menjadi pembunuh, menjadi seorang apa dan bla bla dan segala macam. Tapi Yesus mendekati mereka. Yesus sampaikanlah Tuhan dalam hidup mereka, marilah kepadaku setiap orang yang letih lesu dan berbeban berat. Tuhan sudah memberikan satu petunjuk yang luar biasa ketika dia ada di kayu salib. Ada berapa penjahat di belakang dia? Ada 2. Melakukan kejahatan yang luar biasa, yang satu mengakui, yang satu tidak mau. Malah dia mencemooh Tuhan. Tapi Tuhan berkata, hari ini juga engkau bersama aku di Taman Firdaus. Haleluya. Nah, untuk itulah firman Tuhan ini menjadi bekal dalam hidup saudara. Kalau saudara dibekali dengan pegangan firman Tuhan, maka saudara mulai melihat, oh iya, yang ini nggak boleh, yang itu boleh. Ya, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Orang kalau dia duduk dalam kumpulan pencemooh, ceritanya cuma menceritakan kekurangan orang. Kalau saudara duduk di dalam arisan, duduklah manis menceritakan kemurahan Tuhan. Tidak ada salahnya saudara menceritakan saat saya sakit. Tuhan tolong saya. Banyak orang gak mau dengar sebenarnya seperti itu. Tapi kalau saudara sudah ada dalam kumpulan itu, saudara katakan, biarlah saya menjadi saksi dan menjadi berkat. Saat saudara mulai bersaksi, orang mulai dengar. Luar biasa ya Tuhan. Biasanya kalau kumpulan pencemooh seperti itu, mereka senang dengan dongeng-dongeng yang akan membuat telinga itu terbuai. Hati merasa senang, tapi Tuhan dikecewakan. Karena itu kita menjadi seorang anak Tuhan harus berbeda. Kenapa kita harus berbeda? Karena mari kita lihat ayat yang kedua. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Ini luar biasa Tuhan. Amin. Dan Tuhan tidak pernah membuat jenis kupu-kupu warnanya sama. Kurang lebih berapa ribu kupu-kupu dengan jenis dan ragam yang berbeda, warna yang berbeda. Hebat Tuhan. Amin. Apalagi hidup saudara, dia gambarkan sesuatu yang baik. Haleluya.
Kalau saudara setia, maka saudara berkata, Tuhan Yesus setia. Campur daripada sahabat tadi, Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Sahabat di dunia tidak bisa menghibur saudara. Tapi sahabat di dalam firman Tuhan, yaitu Yesus Kristus, bisa menghibur saudara. Haleluya. Maka lihat apa yang kita akan nikmati, yang menghasilkan buah pada yang apa? Yang menghasilkan buah pada musimnya. Ya. Saya kalau ke tempatnya Pak Richard Tumbelaka, di depan samping rumah ada banyak buah. Saya nggak tahu yang punya sudah makan atau belum, tapi karena saya gembala, saya duluan kan. Harus yang terutama hamba Tuhan dulu. Saya makan, saya lihat sudah warna merah. Saya tidak tahu jenis buahnya apa, tapi saya makan saja. Saya tidak tahu itu racun atau bagus, tapi dibilang buah ya saya makan. Saya makan yang sudah merah. Dulu pertama kali saya lihat buah itu ada merah tapi lebih banyak hijaunya. Saya pikir saya makan aja. Daripada saya nunggu dipanggil sama Pak Hensi kan kelamaan. Saya ambil sendiri. Sama. Asamnya minta ampun, sepetnya juga minta ampun. Saya bilang ini buah atau racun. Tapi ketika lama-kelamaan saya tanya istri saya, ini buah apa? Saya lupa buah apa itu, buah apa ya Ibu Desi? Plum. Tapi setahu saya plum besar-besar. Ini kecil-kecil saudara. Kurang gizi kali. Kalau di Manado, kalau di Batak mesti kasih pupuk babi supaya bagus. Yang merah satu kali saya lihat ada warna merah. Merahnya sudah merah ranum. Sambil saya makan, oh manis. Enak. Saya jalan ke belakang, saya lihat ada pohon mangga. Dalam hati saya bilang, sekali saya lihat dia berbuah, tapi sekarang gak pernah berbuah. Saya jalan lagi ke belakang, sampingnya saya lihat, ada lagi pohon gak bisa berbuah. Hampir saya bilang begini sama seperti firman Tuhan, terkutuklah engkau, karena engkau tidak pernah berbuah. Tapi saya gak mau, itu punya orang. Saya diemin aja, saya pandang, kenapa, ada apa? Ada sesuatu yang gak beres, bisa aja nih. Biasanya kalau gak berbuah berarti ada sesuatu. Sama seperti dengan pola rohani hidup kita. Kalau ada sesuatu yang gak beres, tidak akan pernah berbuah. Karena buah yang akan dihasilkan adalah buah yang baik. Kenapa dikatakan buah yang baik? Karena di dalam firman Tuhan berkata, pohon itu tinggal di tepi aliran air. Haleluya. Kenapa dikatakan ada air? Karena air itu sumber kehidupan. Orang yang dekat dengan firman Tuhan akan hidup. Haleluya. Orang yang dekat dengan firman Tuhan akan hidup. Dan dia hidup dan menghasilkan buahnya. Haleluya. Kalau saudara lihat kiri kanan saudara berkata, kamu pasti akan berbuah. Kamu pasti akan berbuah. Yesus pokok, inilah buah anak-anak. Kita caranya, baru tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Nah, itu. Karena di dalam firman Tuhan dikatakan, jika engkau hidup di dalam Tuhan, tinggal dalam baitnya, tinggal di dalam pemeliharaannya, tinggal di dalam Taurat firman Tuhan, pasti berbuah. Haleluya. Kalau di dalam Tuhan, yang tidak naik pangkat pasti naik pangkat. Pasti. Amin. Coba saudara tinggal dalam Tuhan, pasti naik pangkat. Papa Wilgrid udah rasa.
Benar kan? Naik pangkat dia. Sekarang sudah jadi apa itulah itu? Wakil gembala, sekarang bentar lagi jadi gembala. Begitu ya, mungkin seperti itu. Karena saya tidak tahu jadi apa itu. Tapi dia katakan terima kasih Tuhan karena saya senang lihat foto yang ditampilkan kemarin wisuda bersama dengan orang tuanya. Menjadi satu kebanggaan. Ya. Itulah kalau di wisudanya benar. Sekarang banyak pendeta wisudanya cuma 1 bulan sudah wisuda. Ya, banyak sekali pendeta yang tidak mengikuti aturannya. Yang ngaku-ngaku STH, ternyata sarjana tinggi hati. Gak cukup STH, jadi MTH, makin tinggi hati. Saya tidak tahu kenapa sukanya. Mereka sering kali katakan, Pak, kenapa tidak masuk STH? Saya nggak mau yang cuma 1, 2, 3 bulan. Malah ada yang pernah menawarkan sama saya, pendeta, nggak usah sekolah, bikin aja skripsinya, nanti sudah mau ini ajukan wisuda barengan. Saya bilang, ini sekolah apa? Apa yang kita dapatkan di sana? Nggak duduk belajar. Saudara senang nggak kalau gembala saudara sudah STH? Tapi kalau ditanya Pak Pendeta ini seperti apa? Nggak tahu. Baca sendiri, buka di Google. Nah, itu namanya nggak sekolah. Banyak STH sekarang STH asal jadi. Ya. Karena itu saya katakan bukan saya nggak mau masuk STH. STH sekarang banyak. Tapi apa STH itu sarjana rendah hati atau sarjana tinggi hati? Ya, kalau sudah di Manado, kalau saudara bukan STH nggak bisa melayani. Di Manado harus ada memiliki gelar. Kalau cuma seorang gembala datang ke Manado, gelarnya apa Pak Pendeta? Gembala. Oh, duduk di belakang saja. Ngapain di belakang? Duduk dengar, makan roti sambil minum kopi. Sekarang mulai pilih-pilih. Kalau pendetanya MTH, apalagi di depan ada dokter, profesor, kotor-pitor. Oh, itu naik mimbar. Cepat sekali. Sekalipun dia nggak sekolah Alkitab, nggak belajar Alkitab. Dia bicara politik pun di depan. Amin, tepuk tangan. Banyak seperti itu. Tapi untuk mengajarkan mengupas hidup kita, belum tentu. Karena itu akan mengupas dirinya sendiri juga. Sekarang di Manado lagi musim pemilu. Ya, musim pemilihan daerah, kepala daerah. Gereja itu penuh. Karena biasanya kalau yang calon legislatif itu datang ke gereja pasti dia mau bagi berkat. Ya, pilihlah saya. Ya, nomor 1. Jemaat di sini semua berapa orang? Nanti gereja dibantu. Kalau gereja diam-diam baik, nggak dibantu. Apalagi gereja Niko City Blessing, nggak pernah ketemu sama calon legislatif. Tapi tidak apa-apa, Tuhan sayang kita. Amin. Ada yang pelihara, siapa? Yesus yang pelihara. Kemarin saya pasang wallpaper di belakang. Ini saudara, mungkin agak bengkok-bengkok. Karena yang kerja cuma saya dengan anak saya. Sambil saya nyanyi dalam hati, kerja buat Tuhan selalu manis. Domba kagak datang selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senanglah. Di ladang Tuhan selalu manis. Nah, itu. Akhirnya semua dibikin jadi bagus di belakang. Saya bilang supaya tidak kelihatan ada warna-warna yang berbeda. Di dalam rumah Tuhan, Tuhan senang dengan rumahnya itu indah. Amin. Selesai itu malamnya kita mau tes audio. Ternyata sound system kita ada yang rusak dimakan sama petir kemarin.
Yang pertama ini tadi saya langsung pesan supaya LED ini hidup semua. Jadi hari ini langsung dikirim alatnya. Satu, equalizer kita putus, dimakan sama petir. Baru kemarin ada namanya power supply, putus, dimakan sama kilat semua. Untung saya nggak dimakan sama kilat. Kemudian selanjutnya meteran kita dimakan sama kilat. Ini low strom, Tuhan baik, ya, gak masuk tagihan. Itu ya Tuhan pelihara kita, amin. Nah jadi sekarang kita ada hilang berapa alat hilang? Kabel semua hancur. Kabel ke speaker ini hancur, yang sana juga hancur. Ini udah karena dibuat dipaksa kan hancur. Saya tidak tahu, tapi saya katakan terima kasih Tuhan. Jadi kalau di total bisa habis kurang lebih 2 juta ini semua. Tambah dengan ini hampir 3 juta dengan power supply. Habis satu kali dia jilat. Sampai saya bilang, aduh bagaimana. Saya sudah mulai geleng-geleng kepala. Belum selesai satu urusan. Sudah ketambahan urusan baru. Tapi selalu ada lagu. Oh betapa senang jadi anak Tuhan, senang. Jadi kalau sudah dengar suaranya kayak toa, ya begitulah karena sudah tidak ada alat-alatnya lagi, habis. Untuk mic-nya masih bagus. Ya, saya percaya pasti Tuhan akan gerakkan anak Tuhan untuk bagi berkat, untuk beli alat-alat itu lagi. Haleluya. Entah berapa nanti mau dikumpul, saya tahu Tuhan akan menyediakan. Saya hanya percaya itu karena Dia adalah Allah yang menyediakan. Saya percaya karena saya hidup di tepi aliran air. Saya tidak takut akan kehausan. Saya tidak takut akan kelaparan. Saya tidak takut akan kekurangan karena Dia yang pelihara. Karena firman Tuhan katakan, jadi yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang
Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, saatnya kita mempersiapkan persembahan kita. Sambil persembahan dijalankan, kita akan bersama-sama angkat pujian sambil kita melatih pujian baru. Puji Tuhan. Haleluya. Mari beri yang terbaik karena kita percaya Tuhan pasti beri yang terbaik bagi